Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi ini kita akan belajar mengenai usaha dan pesawat sederhana. Untuk itu, sebelum ibu mulai, ibu sangat mengharapkan subscribe kalian dan like untuk kalian dapat notifikasi pembelajaran dari ibu. Disimak ya. Nah, yang pertama-tama perlu kita ketahui pengertian usaha dalam IPA. Jadi, usaha itu atau juga disebut kerja dalam IPA terjadi karena adanya suatu gaya terhadap suatu benda sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu. Nah, usaha juga merupakan hasil dari perkalian antara gaya dan perpindahan sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S, dengan W sama dengan usaha satuannya Joule, F sama dengan gaya satuannya Newton, dan S sama dengan perpindahan satuannya meter. Nah, ada juga nih rumus usaha yang arahnya vertikal, yaitu W sama dengan M kali G kali H. Dengan W tadi udah ibu sampaikan usaha M massa, G itu percepatan gravitasi satuannya Newton meter per kilogram, dan H itu perpindahan atau ketinggian satuannya meter. Nah, selanjutnya kita lihat ada contoh soal. Perhatikan contoh soal di samping. Adi mendorong mobil dengan gaya 100 Newton dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Nah, berapakah usaha yang dilakukan oleh Adi? Di situ diketahui V sama dengan 100 Newton dan S sama dengan 2 meter. Yang ditanya itu W-nya. Kemudian kita pakai rumus W sama dengan F kali S. Sama F-nya sudah diketahui 100 dan S-nya 2. Berarti 100 kali 2 sama dengan 200 Joule. Jadi usaha yang dilakukan Adi adalah 200 Joule. Nah, untuk contoh soal yang berikutnya, di sini ada sebuah benda bermassa 2 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 3 meter. Nah, jika gravitasi di atas tersebut adalah 10 Newton per kg, berapa besar usahanya? Nah, di sini diketahui M sama dengan 2 kg, G sama dengan 10 Newton per kilogram, dan hanya 3 meter. Yang ditanya W-nya berapa usaha ya, berapa besar usahanya. Kemudian untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus W sama dengan M kali G kali H sama dengan 2 dikali 10 dikali 3 sama dengan 60 Joule. Jadi usaha yang diperlukan yaitu 60 Joule. Nah, yang berikutnya kita beralih ke pesawat sederhana. Di sini untuk pesawat sederhana kita perlu ketahui dulu apa itu pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana merupakan alat sederhana untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, dia juga bisa disebut alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Nah, di sini alat-alat pesawat sederhana ada tuas, katrol, dan bidang miring. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai tuas. Nah, untuk tuas dia memiliki 3 titik, yaitu kalian lihat pada gambar titik A yang merupakan titik kuasa. Di sini tempat melakukannya usaha atau kerja. Kemudian lihat pada titik B atau titik beban. Titik beban ini tempat beban diletakkan. Kemudian pada titik C atau titik tumpu. Nah, tempat pesawat tumpu. Jadi untuk lengan kuasa LK, jarak kuasa ke titik tumpu antara jarak A ke C. Kemudian untuk lengan bebannya atau LB, jarak titik beban ke titik tumpu antara jarak B ke C.
Nah, yang berikutnya ada jenis-jenis tuas atau pengungkit. Di sini ada 3 jenis. Untuk yang jenis pertama itu titik tumpu. Dia terdapat pada tengah-tengah. Contohnya ada jungkat-jungkit, gunting, pemotong kuku. Kemudian untuk jenis kedua itu titik beban. Nah, terdapat pada titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya pada gerobak, pemecah kenari. Kemudian untuk titik jenis 3 yaitu titik kuasa terletak di tengah-tengah antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya pinset, staples. Nah, yang berikut rumus untuk menghitung keuntungan mekanis. Nah, jadi rumus untuk menghitung keuntungan mekanis yang dihasilkan oleh tuas adalah sebagai berikut. Jadi, keuntungan mekanis sama dengan usaha atau W per gaya atau F. Jadi, keuntungan mekanis juga bisa dihitung dengan rumus LK atau lengan kuasa dibagi LB atau lengan beban sama dengan W per V atau usaha per gaya. Lalu kita kali silang, jadi LK lengan kuasa dikalikan dengan F sama dengan W kali LB. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal berikut. Kalian perhatikan gambar di samping. Hitunglah berat beban yang harus diangkat tuas tersebut serta tentukan keuntungan mekanisnya. Simak penjelasan Ibu ya. Nah, anak sekalian, dari contoh soal yang tadi, yang pertama-tama kita cari yang diketahui dulu. Di sini yang diketahui LK lengan kuasanya 5 meter yang sesuai gambar. Kemudian LB 2 meter. Kemudian untuk F-nya gayanya sama dengan 100 Newton. Nah, dari soal tersebut yang ditanya ada 2. Yang pertama W-nya, dimana W sama dengan berat bebannya yang ditanya pada soal ini ya. Yang kedua itu ada keuntungan mekanisnya, KM-nya. Cara pengerjaan fisika seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke jawab. Nah, di sini yang pertama-tama kita lihat dulu rumusnya. Keuntungan mekanisnya sama dengan W per V sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Kemudian kita dapat W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, ini rumusnya nih. Nah, untuk yang A dulu yang ditanya yaitu berapa berat beban W-nya, yaitu kita pakai rumus W sama dengan lengan kuasa per lengan beban dikali V ya, sama dengan 5 ya, yang diketahui LK-nya 5 per 2 dikali 100 Newton. Di sini kita kalikan habis, kemudian 5 kali 50 sama dengan 250 Newton. Jadi berapa berat beban tersebut? 250 Newton.
Kemudian yang berikutnya kita ke pertanyaan kedua yang ditanya keuntungan mekanisnya. Untuk keuntungan mekanisnya di sini B yaitu keuntungan mekanis sama dengan LK lengan kuasa per LB lengan beban sama dengan 5 meter per 2 meter. Meternya kita hilangin, kemudian 5 per 2 sama dengan 2,5. Jadi keuntungan mekanisnya yaitu 2,5. Nah, selanjutnya kita bahas pesawat sederhana yang kedua yaitu katrol. Nah, jadi anak-anak sekalian, di sini ada beberapa jenis katrol. Ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, kalau katrol tetap, ini katrolnya tidak berpindah-pindah tempat ya. Nah, untuk keuntungan mekanisnya nilainya 1, yaitu sudah nilai tetapannya. Kemudian untuk katrol bebas, katrolnya bisa berpindah tempat. Nah, selama gambarnya masih seperti ini, yaitu masih tetap, maka dia masih berpindah-pindah alias bebas ya. Kemudian untuk katrol majemuk. Nah, katrol majemuk jadi jumlah talinya banyak ya, dia banyak yang terikat pada sistem katrolnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat contoh soal mengenai katrol, yaitu di sini ada soal berapakah gaya yang dibutuhkan Dewi untuk mengangkat air seberat 50 Newton dengan menggunakan katrol seperti gambar di bawah ini. Ikuti penyelesaian Ibu ya. Nah, soal berikutnya untuk soal katrol ya. Yang pertama-tama seperti biasa kita diketahui dulu, yang diketahui itu ada usaha. Di situ usahanya sama dengan W sama dengan 50 Newton, ya kan? Kemudian yang ditanya di situ F-nya, F atau gaya berapa. Nah, jadi perhatikan lagi gambar katrol pada soal tersebut. Jadi kita menggunakan katrol yang dipakai Dewi adalah katrol tetap. Jadi keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Nah, kita pakai rumus, jawab dulu ya. Jawab kita pakai rumus karena yang ditanya F-nya, berarti kita menggunakan rumus F sama dengan W per km sama dengan 50 Newton per, yang tadi Ibu sampaikan bahwa jenis katrol pada soal nilainya 1 itu sama dengan 50 Newton. Berarti gaya yang diperlukan Dewi adalah 50 Newton. Paham ya? Nah, pesawat sederhana berikutnya adalah bidang miring. Jadi rumus untuk mencari keuntungan mekanis pada bidang miring adalah S per H atau ditulis W per H. S juga bisa ditulis L ya, di mana W itu beban, satuannya Newton, dan F itu gaya, satuannya juga Newton. S atau bisa ditulis dengan L itu panjang lintasan, satuannya meter, serta H itu tinggi bidang miring. Nah, kita lihat contoh soal di samping. Kalian cermati gambar bidang miring berikut. Nah, jika besar gaya F adalah 60 Newton, maka tentukan yang pertama keuntungan mekanik bidang miringnya.
Dan yang kedua, berat dari beban tersebut. Simak penjelasan Ibu berikut ya. Nah, yang berikutnya kita selesaikan soal untuk bidang miring. Kalian cermati gambar soal, kemudian di situ yang sudah diketahui itu F-nya atau gayanya 60 Newton, maka tentukan yang ditanya keuntungan mekanik bidang miring. Kemudian berat beban. Nah, di sini yang sudah diketahui H sama S itu sama ya, perpindahan satuannya meter. Di sini H sama dengan 3 meter dan S sama dengan 4 meter sesuai gambar soal di samping. Kemudian yang ditanya keuntungan mekanis dari bidang miring dan berat beban. Yang pertama-tama kita selesaikan dulu yang A-nya. Perhatikan ya. Untuk yang A-nya keuntungan mekanisnya sama dengan S per H. Di sini kita cari dulu nih mencari bidang miringnya dulu. Kita pakai rumus Pythagoras. Ibu kasih ini di sini ya. Mencari bidang miringnya. Kita menggunakan rumus Pythagoras, berarti S sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. S sama dengan 4 kuadrat 16 dan 3 kuadrat 9 sama dengan 25 sama dengan kuadrat 25. Kemudian S sama dengan 5 meter. Ya. Untuk rumus Pythagorasnya udah kita ketahui 5 meter. Kemudian kita lanjut ke penyelesaiannya, jadi KM sama dengan 5 meter per 3 meter. Di sini meter kita hilangkan, berarti KM sama dengan 5 per 3, 5 bagi 3 sama dengan 1,66. Kita bawa ke dalam bentuk pecahan jadi 1,67. Nah, jadi karena kita mencari KM, kita itu menggunakan memakai rumus KM sama dengan S per H. Kemudian selanjutnya kita beralih ke yang B-nya. Untuk yang B-nya di sini ya. Untuk yang diketahuinya B-nya W. Kita menggunakan rumus W sama dengan keuntungan mekanis KM kali V kali F. Kemudian KM sama dengan 5 per 3 dikali 60 ya. Di sini habis 60 bagi 3 20 ya. Di sini 60 bagi 3 20
Kita 5 kalikan 20 sama dengan 100 Newton. Ya. Ini untuk jawaban A dan ini untuk jawaban B. Hasilnya 100 Newton. Jadi berat benda pada soal tersebut 100 Newton. Kemudian keuntungan mekanik bidang miring 1,67. Cara kerjain seperti itu ya. Demikian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari lagi. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.